Awal tahun ini adalah waktu yang tepat bagi teman-teman yang pengen membangun habits membaca buku. Kata orang, Indonesia itu kalau misalnya ranking membacanya itu dari bawah semua. Tapi kenyataannya sekarang semakin banyak orang Indonesia yang mulai membaca, termasuk teman-teman yang memutuskan untuk klik video ini. Kenyataan ini sangat membanggakan, dan untuk teman-teman, kalau teman-teman pengen keep up dengan orang-orang Indonesia lainnya, mungkin teman-teman harus mempertimbangkan untuk mulai membaca sekarang, atau kalau teman-teman sudah mulai membaca, bagus, mari kita membaca lebih banyak buku lagi. Seringkali manfaat yang kita dapatkan dari membaca buku itu tertunda. Jadi kita misalnya bacanya sekarang, belum tentu itu bisa kepake dalam satu hari ini atau dalam waktu dekat ini. Bisa jadi itu baru kepakainya nanti 5 tahun lagi, waktu tahu-tahu kita ada di situasi di mana kita diberikan pertanyaan atau kita harus mengeksekusi suatu tindakan, dan ternyata kita ingat ini kita pernah baca di buku ini. Atau mungkin nggak dari satu buku. Mungkin yang terbentuk yang berguna itu ketika kita sudah baca misalnya 10-15 buku yang ilmunya terakumulasi dan membantu diri kita yang lebih pintar, karena misalnya kita lebih bisa menganalisis sesuatu, kita bisa lebih berempati sama orang. Dan intinya di sini adalah kalau misalnya membaca buku, mungkin manfaatnya tuh nggak langsung datang. Jadi kita juga harus melatih dan membiasakan diri untuk menunggu. Atau mungkin kita kalau misalnya lihat investasi reksadana, kita tahu itu bahwa pembayarannya atau keuntungannya nanti mungkin agak jauh-jauh hari. Sama kayak misalnya baca buku, kita belum tahu kapan, bisa jadi juga itu jauh-jauh hari. Intinya trennya itu selalu naik, yang penting baca aja buku, kemudian akumulasikan ilmu, dan siap-siap kalau misalnya suatu saat nanti bakal digunakan, kita bisa langsung seize the opportunity. Karena itu di sini aku akan membagikan tips supaya bisa lebih banyak membaca buku. Yang pertama adalah pilih buku yang lebih kecil. Ini maksudnya yang halamannya itu lebih sedikit. Karena kalau misalnya bukunya lebih sedikit, logikanya kita bisa juga lebih cepat untuk menyelesaikan buku itu. Dan perasaan ketika kita menyelesaikan buku itu adalah perasaan yang mendorong kita untuk menyelesaikan lebih banyak buku lagi. Yang termasuk buku yang kecil menurutku itu adalah yang ukurannya sekitar 100-an halaman. Kemudian buku yang sedang itu mungkin di antara 200 sampai 400. Buku yang besar itu ya selebihnya. Yang kedua, pilih judul yang kita suka. Jangan terlalu lama cari-cari buku mana yang kira-kira cocok. Coba aja, kira-kira misalnya cek dari siapa orang yang kita kagumi. Misalnya teman-teman lihat dari daftar buku yang dibaca sama Barack Obama. Coba lihat di situ, dan lihat dari daftar buku itu, teman-teman pilih mana satu buku yang pengen teman-teman baca. Kemudian juga lebih mudah lagi kalau misalnya teman-teman tertarik misalnya sekarang belajar tentang emotional intelligence. Teman-teman bisa cari buku terbaik untuk kecerdasan emosional, dan nanti biasanya itu udah ada rekomendasi yang bisa teman-teman langsung pilih. Ketika teman-teman membaca buku yang sesuai dengan interest teman-teman pada saat itu, ketika teman-teman membaca, teman-teman akan lebih sering menemukan bagian-bagian yang rasanya itu resonate atau mengena dalam hati teman-teman. Ini juga yang sering terjadi kepadaku. Seringkali misalnya aku membaca buku yang aku tahu bukunya memang bagus, penulisnya memang berbakat, tapi bukunya itu tidak sesuai dengan kondisiku pada saat itu. Jadi aku lebih sulit untuk relate-nya, aku lebih mudah untuk bosan dengan buku itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih pengen ada sentilan-sentilan yang mendorong teman-teman dari halaman ke halaman berikutnya, coba cari apa kira-kira yang menarik dan relevan dengan keadaan teman-teman saat ini, dan kemudian baca bukunya. Dan nanti kalau teman-teman ternyata nggak begitu resonate sama bukunya, tutup aja dan mulai buku lainnya. Teman-teman nggak harus menyelesaikan setiap buku yang teman-teman mulai. Kalau misalnya emang nggak cocok, ya nggak apa-apa, taruh aja. Jangan sampai kita mengasosiasikan kegiatan membaca dengan kegiatan yang memaksa. Akhirnya kita melihat buku yang membosankan ini sebagai membaca secara keseluruhan. Tapi hati-hati juga, jangan sampai ini jadi alasan nanti setiap kita baca buku, kita rasa bosan. Jadi mungkin pas awal, coba aja paksain. Tapi kalau misalnya emang nggak cocok gitu, teman-teman tutup aja, buka buku lain yang kira-kira lebih cocok dengan teman-teman. Tip yang ketiga adalah taruh buku di mana-mana. Mungkin ini bisa maksimal diterapkan ke 2 atau 3 buku, itu idealnya untukku. Dari 2-3 buku ini itu disebarkan. Kalau aku sendiri nggak punya satu tempat khusus untuk membaca, aku nggak punya kayak misalnya ruangan membaca atau kursi khusus membaca dan sebagainya. Di setiap checkpoint di rumahku itu aku taruh buku. Kayak misalnya di lantai bawah itu aku taruh satu buku, kemudian di kamarku aku taruh satu buku lagi. Jadi kadang-kadang keinginan untuk membaca itu suka datang tiba-tiba. Jadi kalau misalnya aku lagi di bawah, aku lagi keinginan membaca tapi bukunya nggak ada, kan itu nanti bisa jadi alasan bagiku untuk menunda-nunda membacanya. Tapi kalau sudah ada di sini, sudah ada di sana, ketika ada keinginan untuk membaca, aku tinggal ambil dan baca. Tip yang keempat adalah dengan membangun kebiasaan. Jadi misalnya kalau aku sekarang, kalau misalnya pagi-pagi gitu sekitar abis subuh sampai mungkin kalau aku ngantuk tidur lagi, itu di antara
window itu aku membiasakan diri untuk membaca buku. Jadi di situ tujuannya adalah untuk membangun kebiasaan. Nggak terlalu penting berapa banyak yang aku baca pada saat itu. Kadang-kadang aku bisa aja membaca sampai 20 halaman dalam satu kali duduk. Kadang-kadang aku bahkan baca itu cuma setengah dari halaman, dari judul tebal sampai ke judul tebal berikutnya. Intinya adalah kita pengen hadir setiap harinya. Dari kita hadir setiap hari itu, kita mengasosiasikan waktu itu untuk membaca. Jadi jangan terlalu fokus kepada jumlah yang kita baca, tapi fokus ke hadirnya aja. Kita setiap hari checklistnya adalah duduk dan baca, nggak penting seberapa banyak, tapi yang penting duduk dan baca aja. Nanti mungkin kalau itu udah bisa konsisten dan itu nggak cukup menantang lagi, mungkin baru saat itu bisa ditingkatkan targetnya. Misalnya di waktu itu baca minimal 5 halaman dan seterusnya. Tip kelima adalah untuk membagikan apa yang kamu baca. Jadi misalnya teman-teman baca sesuatu, coba bagikan ke orang terdekat, atau kalau teman-teman punya Instagram atau Twitter atau blog, bahkan teman-teman bisa coba rangkum, atau teman-teman bisa potong-potong insight yang teman-teman dapat dari buku dan bagikan ke orang lain. Dengan melakukan ini, kita tuh bisa jadi kayak magnet bagi orang-orang lain yang punya interest yang sama dengan kita. Dari sini semakin besar kemungkinan kita untuk bisa menarik orang yang juga suka membaca. Ini adalah salah satu potensi lahirnya komunitas yang saling mendorong satu sama lain untuk membaca. Selain itu, nggak ada salahnya juga kita membagikan ilmu gratis dengan cara yang legal kepada orang lain. Tip yang keenam adalah untuk mendata apa yang kamu baca. Di video sebelumnya aku membahas soal template Notion, di mana di situ aku juga membahas tentang template untuk reading list. Jadi teman-teman kalau misalnya membaca buku, teman-teman coba punya tracker dari misalnya buku apa yang pengen teman-teman baca, buku apa yang lagi dibaca, dan buku apa yang sudah selesai. Tapi intinya adalah buat tracker data apa yang teman-teman baca, bisa di buku, bisa di Notion, bisa juga di aplikasi kayak Goodreads misalnya. Ini juga nanti bisa jadi motivasi ketika teman-teman melihat yang awalnya bukunya cuma satu buku, ternyata di daftarnya itu semakin lama udah jadi 7, jadi 8, jadi 15. Dan melihat progres yang teman-teman lakukan, itu memotivasi teman-teman untuk berjalan lebih jauh lagi. Tip berikutnya adalah tip bonus. Download aplikasi Kindle di HP atau beli Kindle Paperwhite semacam ini supaya teman-teman semakin banyak membaca. Jadi dari Kindle Paperwhite ini, teman-teman sekarang jadi punya pilihan membaca yang jauh lebih banyak. Kemudian juga karena aku tinggalnya jauh dari pusat kota, atau aku juga nggak tinggal di kota besar kayak Jakarta atau Bandung yang banyak toko buku bagusnya, ini menghemat uang ongkir. Kalau misalnya tanpa ini, aku beli buku secara online terus, itu malah nanti beratnya di biaya ongkirnya. Nanti di buku kesekian itu biaya ongkirnya udah mulai menyaingi biaya bukunya sendiri. Untuk Kindle ini aku sudah punya satu video khusus yang membahasnya, jadi itu lebih in-depth di video ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang bilang Indonesia itu ranking ininya ada di bawah sini, ada di bawah sini. Terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kalau sekarang tuh semakin banyak orang Indonesia yang peduli dan semakin banyak orang Indonesia yang baca. Jadi supaya kita nggak ketinggalan, kita juga harus mulai membaca lebih banyak buku. Kalau misalnya teman-teman tanya buku rekomendasiku apa, aku biasanya punya 2 go-to recommendation. Yang pertama itu Factfulness karya Hans Rosling. Yang kedua itu The Courage to be Disliked karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku apa yang sedang teman-teman baca atau buku apa yang pengen teman-teman baca? Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu. Bye-bye.